Kapan sih awal mula konflik Palestina dan Israel? Disclaimer, gue cuma menjelaskan apa saja informasi yang gue dapat dari internet. Oh ya, gue agak bergeser konten dulu ya, dari alur cerita film membahas konflik Palestina dan Israel. Perang antara Israel dan Palestina tak kunjung mereda. Bahkan hingga saat ini, Kementerian Kesehatan Palestina pada Minggu mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai sedikitnya 4.651 orang. Sementara 14.254 orang lainnya terluka. Kementerian Palestina juga mengatakan 93 warga Palestina pun tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lainnya. Israel sendiri juga mengklaim bahwa lebih dari 1.400 orang di Israel telah terbunuh. Selain itu, sekitar 200 orang yakni ditangkap oleh Hamas selama serangan tersebut dan dibawa ke Gaza. Sebenarnya bagaimana sih konflik ini bisa terjadi? Berikut rangkuman sejarah dan bagaimana kronologinya. Konflik ini terjadi lebih dari 100 tahun, tepat pada tanggal 2 November 1917. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat untuk ditunjukkan kepada Lionel Walter, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat itu memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberi dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Arthur Balfour juga memfasilitasi pencapaian tujuan itu. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi di negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab, berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum, untuk menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi, untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris. Inggris melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal ini sudah menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937, dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua, tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, rumah-rumah dihancurkan. Inggris juga menahan administratif, serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata, pasukan kontra pemberontakan. Pasukan itu diberi nama Pasukan Malam Khusus, yang dipimpin oleh Inggris. Di dalam Yishuv, Di dalam Yishuv, komunitas pemukim pranegara, senjata diimpor secara diam-diam, dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Namun, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana itu memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada orang Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasinya dengan menghancurkan kota-kota dan desa-desa di Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir pada April 1948
Lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan kota besar di Palestina dihancurkan dalam apa oleh orang Palestina sebut sebagai Nakba atau bencana. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini, keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Tepat keesokan harinya, Perang Arab melawan Israel pertama kali dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194. 194 ini menyuruhkan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk itu. Buset, sejak kapan cok Israel jadi negara? Ngadi-ngadi. Dan 150.000 warga Palestina dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Dan pada tahun 1950, Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1964, Organisasi Pembebasan Palestina atau yang dikenal PLO dibentuk. Dan setahun kemudian, Partai Politik Fatah didirikan. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, daratan tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Popular Marxist-Leninist dibentuk untuk pembebasan Palestina. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem 2 tingkat diciptakan di mana pemukiman Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pada pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat, dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel yang dirangkum dalam kebijakan yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivis, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda, yang diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Intifada ditandai dalam mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkangan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia, Israel B'Tselem, sekitar 1.070 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Intifada berakhir dengan pendatangan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina atau PA, sebuah pemerintahan sementara. Pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif.
menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza, dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi pendudukan Israel yang bekerja sama dengan militer Tel Aviv dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik. Pada tahun 1945, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah.